Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Evalina Fajriani, Magister Kebidanan NUPTK 425076766823043, dosen Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Komarugada Badarudin Bagu, Nusa Tenggara Barat. Dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran, saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan MIPAS dan menyusui. Setelah menempuh mata kuliah asuhan kebidanan MIPAS dan menyusui, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar masa MIPAS dan proses menyusui, melaksanakan manajemen asuhan kebidanan MIPAS normal dan laktasi, menganalisis adaptasi fisiologis dan psikologis ibu, mengidentifikasi serta mengkategorikan masalah umum pada masa MIPAS dan laktasi, memberikan asuhan komprehensif termasuk edukasi dan dokumentasi asuhan postnatal menggunakan pendekatan Parne dan SWOT, serta menerapkan prinsip patient safety dan risk assessment tools dalam praktek kebidanan masa MIPAS secara profesional, mandiri, dan beretika. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIE, Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan MIPAS dan menyusui dengan bobot 4 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan MIPAS dan menyusui. Mata kuliah asuhan kebidanan masa MIPAS dan menyusui membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif pada ibu dan bayi selama masa MIPAS. Pembelajaran meliputi pemahaman konsep fisiologis dan psikologis masa MIPAS, adaptasi ibu pasca persalinan, manajemen laktasi, serta penerapan prinsip-prinsip woman-centered care. Mahasiswa juga dilatih dalam melakukan pemeriksaan postnatal, edukasi postpartum, dokumentasi asuhan menggunakan pendekatan 7 langkah Parne dan SWOT, serta penerapan patient safety dan risk assessment tools. Mata kuliah ini mendukung pembentukan kompetensi bidan profesional yang responsif terhadap kebutuhan ibu dan bayi secara mandiri, etis, dan berbasis bukti. Dengan mengikuti mata kuliah asuhan kebidanan masa MIPAS dan menyusui ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi beberapa hal berikut. Yang pertama, mampu memahami konsep dasar dan adaptasi fisiologi masa MIPAS serta proses menyusui. Yang kedua, mampu memahami dan melaksanakan manajemen pada masa MIPAS normal baik ibu dan bayinya. Ketiga, mampu melaksanakan manajemen laktasi. Keempat, mampu menguraikan dan menganalisa adaptasi ibu dan proses menyusui. Kelima, mampu mengkategorikan masalah umum yang terjadi pada proses laktasi. Keenam, mampu menganalisa aspek psikologi dan kultural masa MIPAS. Ketujuh, mampu mengkategorikan masalah umum pada masa MIPAS dan pemeriksaan postpartum. Kedelapan, mampu melaksanakan asuhan komprehensif pada masa MIPAS melalui pemeriksaan postnatal. 9, mampu melaksanakan pendokumentasian pada masa MIPAS. 10, mampu melaksanakan edukasi masa postpartum. 11, mampu melaksanakan patient safety pada asuhan postnatal dan risk assessment tools. Untuk bisa mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas. Yang pertama, konsep dasar dan adaptasi fisiologi masa MIPAS serta proses menyusui. Manajemen pada masa MIPAS normal baik pada ibu dan bayinya. Manajemen laktasi, adaptasi ibu dan proses menyusui. Masalah umum yang terjadi pada proses laktasi. Aspek psikologi dan kultural pada masa MIPAS, masalah umum pada masa MIPAS dan pemeriksaan postpartum, asuhan komprehensif pada masa MIPAS melalui pemeriksaan postnatal, pendokumentasian pada masa MIPAS, edukasi postpartum, patient safety pada asuhan postnatal dan risk assessment tools. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah asuhan kebidanan pada masa MIPAS dan menyusui yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIE.
Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Satu, penyampaian dengan merujuk pada artikel yang dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi dan menggunakan textbook. Dua, pembahasan case study di kelas setiap minggunya. Saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan case study dan membuat rangkuman tiap chapter yang ada pada textbook secara berkelompok. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan saya? Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Satu, di dalam kelas, saya selalu menganjurkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif untuk bertanya dan mengemukakan isu-isu di kelas agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Dua, menggunakan media grup WhatsApp sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas. Tiga, praktek di laboratorium dan lapangan. Untuk praktek di laboratorium, saya menggunakan metode simulasi dan role play agar menumbuhkan semangat serta rasa kebersamaan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Terakhir adalah metode assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah skema penilaian yang saya sampaikan ke mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Masa Nipas dan Menyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik siang ini? Alhamdulillah. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang edukasi masa postpartum. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan, Ibu mau bertanya, ini benar untuk jadwal perkuliahan Asuhan Kebidanan Masa Nipas ya? Iya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita, Ibu persilahkan kepada PJMK untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan hati mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk materi siang ini, Ibu akan membahas tentang edukasi masa postpartum. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke materi perkuliahan yang membahas tentang edukasi postpartum, kita sedikit mereview materi kita yang sebelumnya, yaitu pendokumentasian pada masa nipas. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang langkah parne dan pendokumentasian SWAP, masih ingat? Ya. Jadi pada langkah parne itu merupakan pendekatan sistematik dalam proses asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah. Materi kita saat ini adalah tentang edukasi masa postpartum. Di sini masa postpartum adalah atau masa nipas itu merupakan periode kritis yang berlangsung sejak setelah persalinan hingga 6 minggu pasca melahirkan. Jadi periode ini adalah waktu pemulihan fisik dan emosional ibu serta awal adaptasi ibu dan keluarga terhadap peran baru. Jadi edukasi yang komprehensif selama masa ini penting untuk mencegah komplikasi, mendukung pemberian ASI eksklusif, serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Jadi ada beberapa komponen pada saat untuk melakukan edukasi masa postpartum ini. Yang pertama itu komponen persiapan pasien mau pulang atau discharge planning. Tujuannya di sini adalah untuk menyiapkan ibu dan keluarga secara fisik, mental, dan logistik untuk merawat diri dan bayi setelah pulang dari fasilitas kesehatan. Jadi untuk komponen dari evaluasi kondisi ibu dan bayi di sini, jadi sebelum pasien dipulangkan, itu dilakukan penilaian menyeluruh terhadap ibu dan bayinya untuk memastikan mereka dalam kondisi stabil dan aman. Selanjutnya itu kontrol perdarahan uterus penting untuk mencegah perdarahan postpartum yang sekunder.
Status laktasi juga di sini harus dievaluasi. Kemudian edukasi discharge planning selanjutnya yang diperhatikan pada saat ini pemeriksaan pada bayi, berat badan bayi itu boleh turun maksimal 10% dari berat badan lahir dan mulai kembali naik di hari ke-5 sampai ke-7. Kemudian kemampuan menyusu efektif di sini yang diperhatikan adalah pelekatannya bagaimana, baik atau tidak. Selanjutnya kita akan memberikan informasi tanda bahaya kepada ibu dan keluarga. Itu perlu mendapatkan informasi tanda bahaya yang memerlukan perhatian medis segera. Tanda bahaya seperti apa pada ibu? Itu demam lebih dari 38 derajat Celcius. Itu menandakan indikasi terjadinya infeksi. Kemudian perdarahan banyak, 2 pembalut penuh itu per jam, itu resiko antonia, uteri, atau sisa plasenta. Kemudian nyeri perut hebat, tanda bahaya pada bayi di sini dijelaskan kepada ibunya jika demam atau hipotermia, tidak menyusu atau lemas, dan bisa menunjukkan infeksi neonatal. Kemudian muntah berwarna hijau. Komponen edukasi discharge planning yang ketiga di sini pemberian buklet edukatif dan kontak darurat. Jadi ibu di sini dibekali dengan materi tertulis seperti buklet yang memuat informasi penting seperti tanda bahaya yang tadi disebutkan. Kemudian perawatan luka, baik itu perawatan luka pada perineum maupun perawatan luka SC. Kemudian cara menyusui, teknik menyusuinya, jadi terkadang ibu-ibu kan banyak yang menyusui hanya posisi di satu payudara saja. Jadi diinformasikan ke ibu untuk menyusui juga pada payudara sebelahnya. Untuk komponen edukasi discharge planning yang keempat itu jadwal kontrol lanjutan. Jadi ibu dan bayi ini dijadwalkan untuk kunjungan lanjutan di fasilitas kesehatan untuk 48 sampai 72 jam itu pasca pulang, itu kita mendeteksi awal komplikasi. Kemudian hari ke-7 sampai ke-14 dan minggu ke-6 itu untuk evaluasi lanjutan, kemudian konseling menyusui dan pemberian pelayanan keluarga berencana. Sebelum kita melanjutkan ke slide selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan tidak mengapa discharge planning itu penting dilakukan sebelum ibu pulang dari fasilitas kesehatan setelah melahirkan, serta jelaskan dampaknya jika tidak dilakukan dengan optimal. Discharge planning ini penting bertujuan untuk memastikan kesehatan fisik, mental, logistik ibu serta keluarganya dalam merawat bayi yang ditinggal di rumah. Jika tidak dilakukan secara optimal, ibu bisa mengalami keterlambatan deteksi komplikasi seperti infeksi luka, pendarahan, atau gangguan laktasi. Nah, hal ini dapat berdampak pada morbiditas ibu dan bayi serta menurunkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Baik, terima kasih. Betul sekali, untuk discharge planning ini edukasinya itu sangat penting dilakukan bahkan pada saat proses kehamilan. Jadi kita memberikan edukasi itu tidak hanya pada proses persalinan atau masa nifas saja. Jadi kita memberikan edukasi pada masa kehamilan, misalnya seperti perawatan payudara, itu dapat mencegah untuk mempersiapkan nanti agar ASI-nya lancar. Kemudian pada saat masa nifas juga tetap perawatan payudara, ini ibu contohkan ke perawatan payudara. Jadi perawatan payudara ada beberapa penelitian, itu menyebutkan yang penelitian ibu sendiri juga, silakan bisa diakses di Google Scholar, sudah terbit, itu menyebutkan bahwa perawatan payudara itu terbukti atau efektif untuk peningkatan pemberian ASI eksklusif. Jadi pada saat kita perawatan payudara pada masa kehamilan maupun nifas itu dapat berkontribusi untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan menghindari terjadinya puting lecet atau bendungan ASI. Seperti itu ya. Kita lanjutkan untuk komponen yang kedua dari edukasi postpartum ini adalah anticipatory guidance, di mana di sini adalah pendekatan edukasi yang mempersiapkan ibu untuk menghadapi situasi perkembangan normal dan tantangan potensial selama masa postpartum.
Topik guidance di sini yang pertama itu membahas tentang perubahan suasana hati postpartum seperti baby blues dan postpartum depression. Di mana di sini baby blues ini terjadi itu pada 50 sampai 80% ibu muncul 2 sampai 5 hari pasca persalinan. Di sini ditandai dengan mudah menangis, kemudian cemas dan mood swing. Jadi tiba-tiba jika terkadang kan juga karena ibu masih baru ya, apalagi ibu yang melahirkan anak pertama itu sering terjadi burnout. Jadi di sini perlu kita memberikan edukasi ketika bayinya tidur itu dianjurkan juga ibunya untuk istirahat juga untuk menghindari kelelahan. Sebelum kita melanjutkan ke topik atau slide selanjutnya, tadi Ibu sudah membahas tentang anticipatory guidance. Siapa yang dapat menjelaskan kembali mengapa anticipatory guidance itu penting dalam mendukung kesiapan emosional ibu selama masa nifas, serta sebutkan 2 topik saja yang penting yang sebaiknya disampaikan dalam pendekatan ini. Ada yang mau menjelaskan? Oke. Izra, silahkan. Jadinya mengapa sih antisipatory guidance itu penting dalam emosional ibu? Karena antisipatory guidance itu penting membantu ibu itu memahami bagaimana perubahan fisik dan emosionalnya secara normal, serta jadinya mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan apa saja yang akan dihadapi pada masa nifasnya. Kemudian pendekatan ini juga itu mampu mencegah jadinya kecemasan yang berlebih, kemudian meningkatkan rasa percaya diri pada ibu nifas dan mengurangi resiko stres serta gangguan psikologisnya. Terkait 2 topik yang penting yang sebaiknya kita sampaikan dalam pendekatan anticipatory guidance ini, yaitu bagaimana sih perubahan suasana hati ibu nifas pada postpartum, kemudian kayak contohnya tadi kan ibu itu seperti baby blues dan resiko depresinya, kemudian tantangan laktasinya bagaimana, serta teknik penyusunya. Jadi edukasi yang bersifat antisipatif di sini memberi bekal mental dan pengetahuan kepada ibu sehingga ia lebih siap dalam menghadapi masa transisi pasca persalinan. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi dari ACOG 2023 yang menekankan pentingnya pendekatan proaktif untuk kesehatan mental dan laktasi selama postpartum. Untuk komponen edukasi postpartum yang ketiga adalah membahas tentang health education atau pendidikan kesehatan. Tujuannya di sini meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ibu dan keluarga dalam merawat diri dan bayinya. Metode pendidikan kesehatan di sini ada 3. Untuk komponen yang keempat, di sini kita akan membahas tentang home visit atau kunjungan rumah. Tujuannya di sini untuk menilai kondisi ibu dan bayi secara langsung di lingkungan rumah. Kemudian untuk meningkatkan keterjangkauan pelayanan pasca persalinan dan memberikan intervensi sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, untuk waktu pelaksanaannya, untuk kunjungan pertama di sini pada 48 sampai 72 jam setelah pulang. Kemudian untuk kunjungan lanjutannya di sini pada hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-28 atau sesuai dengan kebutuhan. Apa saja aspek yang dinilai? Yang pertama, itu yang dinilai adalah luka premium atau luka SC. Kemudian perdarahan, kondisi psikologis ibu, kemudian berat badan bayi, perilaku menyusu, dan risiko terjadinya infeksi. Selanjutnya adalah lingkungan rumah, bagaimana sanitasi dan dukungan keluarga. Jadi di sini WHO sendiri merekomendasikan home visit ini dapat meningkatkan deteksi dini, komplikasi, dan keberhasilan dari menyusui. Ibu sudah menjelaskan tadi tentang materi home visit. Untuk komponen pada home visit ini, ada yang dapat menjelaskan mengapa home visit ini menjadi bagian penting dari edukasi masa postpartum dan sebutkan 2 aspek penting yang harus dinilai selama kunjungan rumah. Home visit yaitu memberi kesempatan untuk menilai kondisi ibu dan bayi secara langsung dalam konteks lingkungan rumah, serta memberi intervensi sesuai dengan kebutuhan individual. Ini meningkatkan keterjangkauan pelayanan dan mempererat hubungan dengan tenaga kesehatan. Adapun 2 aspek penting yang harus dinilai yaitu pertama, kondisi
intraperitoneum atau SC perdarahan ibu, yang kedua perilaku penyusu bayi dan berat badan bayi. Baik, betul. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Berdasarkan dari rekomendasi WHO pada tahun 2022, itu kunjungan rumah dalam 48 sampai 72 jam setelah pulang itu dapat meningkatkan keberhasilan menyusui dan deteksi komplikasi secara dini. Jadi sangat penting kenapa home visit itu dilakukan. Oke. Untuk komponen edukasi postpartum selanjutnya yaitu adalah asuhan lanjutan masa nifas. Di sini asuhan yang komprehensif yang berkelanjutan setelah ibu pulang untuk menjamin pemulihan optimal dan pencegahan dari komplikasi. Apa saja komponen dari asuhan tersebut? Yang pertama itu monitoring fisik. Apa yang dilihat, yang dimonitoring apa saja? Involusi uterusnya, perdarahannya, luka jahitan, serta laktasinya bagaimana. Kemudian yang kedua itu kesehatan mentalnya ibu. Jadi screening depresi postpartum ini sangat penting dan menggunakan IPDS. Yang ketiga di sini dukungan menyusui, penilaian latch on atau frekuensi menyusui, kemudian pompa ASI-nya bagaimana. Kemudian pelayanan kontrasepsi, di sini melakukan edukasi, pemilihan metode dan melakukan pelayanan kontrasepsi keluarga berencana. Kemudian untuk rujukannya bila ditemukan tanda bahaya. Jadi kolaborasi di sini dapat dilakukan dengan dokter, psikolog, konselor laktasi, dan kader posyandu. Oke. Ada yang mau kita diskusikan sebelum kita mengakhiri? Baik. Sebutkan nama ya, nama, kemudian pertanyaannya. Saya Dr. Salinas. Saya ingin bertanya Bu, mengapa sih ada ibu yang enggan menerima kunjungan dari home visit dari tenaga kesehatan? Padahal kan itu untuk kebaikan mereka sendiri. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi banyak ibu yang merasa sungkan sebenarnya karena takut dinilai atau merasa privasi rumahnya terganggu. Jadi faktor budaya dan minimnya informasi juga mempengaruhi. Sebagai tenaga kesehatan, kita harus membangun komunikasi sejak kehamilan, kemudian menjelaskan home visit itu bukanlah pengawasan tetapi bentuk kepedulian dan pendampingan. Jika edukasi itu dilakukan dengan empati, resistensi akan jauh berkurang. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Oke. Justru inilah poin penting pada saat memberikan edukasi. Jadi edukasi itu sangat penting memberikan bagaimana asuhannya pada masa nifas. Jadi proses menyusuinya, kemudian dari tanda-tanda bahaya dapat dijelaskan. Kemudian selain dari tanda-tanda bahaya tadi kan banyak sendiri ya, dari tanda-tanda bahaya pada ibu maupun pada tanda bahaya pada bayi. Jadi tetap harus diberikan edukasi pada masa nifas ini. Oke, ada lagi yang ingin kita diskusikan? Di kompati itu yang di luar kelompok sama kita kan yang itu. Untuk dari metode edukasi tadi, sebenarnya tidak ada yang paling efektif ya, Dek, tetapi bisa kita gunakan secara blended. Jadi bisa digabungkan semuanya ini untuk kita melakukan edukasi. Contohnya edukasi individual, kalau individual itu kan langsung kita menjelaskan ke pasiennya. Kemudian kalau yang kelompok itu dapat kita lakukan pada saat kelas nifas atau kelas ibu hamil. Kemudian untuk yang digital itu dapat di sini misalnya kita menggunakan aplikasi, misalnya WhatsApp juga bisa di-share informasi
itu penting bagi ibu yang mau belajar mandiri. Biasanya kan ibu-ibu sekarang banyak yang memberdayakan dirinya ya. Jadi bisa googling, kemudian atau bisa share bertanya ke bidannya. Itu lebih bagus itu justru kalau digabungkan secara keseluruhan. Jadi yang mana paling efektif di antara yang tiga ini tidak ada yang paling efektif, tetapi di blended itu lebih bagus. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada yang ingin menyimpulkan dari beberapa item materi yang Ibu jelaskan tadi? Silahkan. Oke. Jadi edukasi sosial itu merupakan bagian penting dari dalam perbedaan yang bertujuan untuk mendukung dan ibu menjalin kesehatan bayi dan juga komunikasi salah perkawinan. Proses edukasi ini mencakup 5 komponen utama, yaitu persiapan pasien pula atau discharge planning yang sistematis agar proses penilaian dulu dapat meningkatkan kesiapan ibu dan keluarga dalam merawat diri dan bayinya di rumah. Terus yang kedua itu ada antisipatory bidan, yaitu membantu ibu dan keluarga memahami berbagai perubahan normal dan potensi masalah yang mungkin ada lagi selama masa depan, sehingga mereka lebih siap secara emosional dan psikologis. Terus yang ketiga itu adalah health education yang efektif atau baik secara langsung maupun melalui media digital yang berperan penting dalam peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku sehat selama masa depan. Ada yang mau melengkapi? Oke, silakan Wizro. Terima kasih. Jadi materi yang disampaikan hari ini dan disimpulkan oleh temannya itu alhamdulillah sudah mengcover semuanya. Jadi Ibu lengkapi lagi. Kemudian ini di sini pentingnya dari edukasi postpartum ini itu untuk mendeteksi terjadinya tanda-tanda bahaya. Kemudian selain mendeteksi juga kita juga bisa men-screening ya. Jika ditemukan lebih dini lagi, jika ditemukan tanda-tanda bahaya seperti perdarahan tadi, kemudian terus itu lebih cepat pada saat edukasi postpartum. Dan melakukan home visit itu sangat penting. Jadi home visit itu ada beberapa kali melakukan kunjungan rumah nanti pada saat ibu sudah pulang. Perlu ditekankan kembali, sebelum pasien dipulangkan itu harus dipastikan dalam keadaan normal. Jadi dicek kembali tanda-tanda vitalnya, kemudian kontraksi uterusnya, perdarahannya, kemudian posisi pelekatan apakah bayinya mau menyusu atau tidak. Jangan hanya ditekankan pada ibu saja yang dipastikan normal. Jadi ibu dan bayi dalam keadaan normal. Seperti itu. Ada yang ingin kita diskusikan kembali sebelum Ibu akhiri? Tidak ada. Alhamdulillah untuk materi ini sudah selesai ya. Untuk daftar pustaka yang digunakan, silakan nanti bisa dicek kembali atau diberikan diri kembali. Daftar pustaka ini tidak hanya tergantung dari daftar pustaka ini saja. Bisa di googling, dicari-cari jurnal-jurnal yang tentang masa nifas atau tanda-tanda bahaya. Di sana banyak. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas semangatnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.